Oke, selamat sore teman-teman. Ya, kita mulai ya market update kita ya di Rabu. Hari ini tanggal 17 September. Jadi ini adalah hari yang paling penting ya. Paling penting yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh semua market ya. Mungkin market saham, market kripto, maupun market forex. Ini malam ini, tapi kalau di Indonesia mungkin nanti besok subuh ya. Besok jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Jam jam berapa? Jam 1 pagi. Ya, jam 1 pagi akan ada pengumuman penurunan suku bunga. Jadi kalau teman-teman lihat dari probabilitasnya itu hampir dipastikan sudah pasti akan ada target penurunan suku bunga ya. Jadi ini hampir 100%. Ini pasti akan terjadi 94% ini ya, itu pasti akan terjadi pemotongan suku bunga. Dan kalau teman-teman lihat dari semua ini pasar saham, koin ya, kripto, termasuk emas dan lain sebagainya, mereka sudah mengantisipasi terjadinya penurunan suku bunga ini. Jadi sudah diantisipasi, artinya pergerakan harga saat ini itu sebenarnya memprice in untuk pemotongan suku bunga. Nah, yang mungkin nanti yang harus dilihat oleh market itu adalah apakah ini ada kelanjutan nggak pemotongan suku bunganya. Kalau tidak ada kelanjutan, nah ini yang jadi masalah nanti. Pasti akan ada koreksi. Ya, pasti akan ada nanti teman-teman mungkin akan lihat kayak S&P 500 ya, kita lihat S&P 500 ya. Nah, ini kan ada di tempat yang tinggi-tinggi ya. Ini udah all time high, dia membentuk 6.700, kemudian udah mulai turun ya. Apa yang sedang apa yang akan di price in selanjutnya, yaitu apakah pemotongan suku bunga ini akan berlanjut atau tidak. Karena itulah pidato Paul malam ini atau nanti subuh itu akan menjadi sebuah pidato yang paling penting ya, agar apa market bisa melihat gitu dia akan lakukan pemotongan suku bunga lagi atau tidak, karena pertemuan The Fed itu cuma tinggal 2 kali lagi, yaitu pada Oktober bulan depan sama Desember ya. Jadi ada 2 kali lagi. Mana dia. Bentar ya. Jadi tinggal 29 Oktober sama tanggal 10 Desember. Ini tinggal dua ini doang. Jadi kalau yang diharapkan market adalah sama yang diharapkan si Trump lah ya, kan dia teriak-teriak dari kemarin kan, kalau tanggal 29 Oktober ini tetap akan ada pemotongan suku bunga dan tanggal 10 Desember itu tetap akan ada pemotongan suku bunga. Jadi market mencoba untuk memprice in 2 kali. Nah, bagaimana kita bisa melihat apakah dalam pertemuan Oktober dan Desember ini akan ada pemotongan suku bunga atau tidak? Yaitu pada dot plot, namanya dot plot. Ya, dot plot ini adalah pendapat atau voting yang dilakukan oleh ini Dewan Gubernur itu, kira-kira di dalam Dewan Gubernur itu yang berapa orang ya, 9 atau berapa orang gitu ya. Ya. Nah, itu kira-kira pendapat mereka gimana? Apakah akan ada pemotongan suku bunga yang selanjutnya atau tidak? Ya, nanti kita akan lihat di statementnya ya, di statementnya nanti kita tinggal download ini, nanti pasti akan ada upload ke sini ya. Ini yang bulan, nah nanti kita cari yang September ya, kita akan tinggal lihat apakah di bulan September ini dot plotnya bagaimana. Dot plot itu kurang lebih begini, sebentar ya. Dot plot ini dia cuman dot dot doang, makanya dibilangnya dot plot ya. Dot plot itu kurang lebih begini. Nah, ini adalah dot plot. Ya, jadi nanti di situ di dot ini akan kelihatan berapa kali lagi ke depannya, ini gedein. Nah, ya, jadi ini kalau misalnya contoh nih ya kayak gini ya, ini 2024 kan kelihatan tuh. Ini banyak sekali yang voting cuman sampai 4,5%. Jadi artinya 2024 kelihatannya tidak akan ada pemotongan suku bunga. Tapi 2025 ini yang banyak itu ada di sekitar 3,75 ya, 3,75 sampai 4%. Ini dot plotnya ya. Ini yang Desember 2024, ini udah nggak bisa jadi patokan lagi ya. Nah, yang kita mau tunggu itu yang ini dot plot ini. Kira-kira nanti pada saat pengumuman itu, kira-kira dot plotnya ini menggambarkan apa? Apakah akan ada pemotongan suku bunga selanjutnya? Jadi kita tinggal lihat nih. Sekarang kan ada di
Sekarang ada di 4,2 4,5% ya. Nanti kemungkinan besar akan ada pemotongan 25 basis poin. Ya, 25 basis poin. Apakah nanti ada kejutan atau tidak? Kita tunggu aja nanti pagi kan. Kalau kejutan artinya dia bisa potong sampai 50 basis poin. Tapi kalau tidak ada kejutan ya udah sesuai kesepakatan. Begitu dia sesuai dengan kesepakatan, dan tidak ada pemotongan, kelihatannya wait and see ya, nada-nadanya kurang lebih seperti itu ya. Kita mau lihat bagaimana nanti data tenaga kerja, apakah dia berkembang atau tidak. Kalau dia berkembang kemungkinan besar ya sudah, kita akan em, apa ada di sekitar 4,25 misalnya, kayak gitu ya, omongannya ya. Nah, itu pasti akan ada koreksi. Karena apa? Karena market sudah melihat bahwa kelihatannya cuma sekali doang pemotongan suku bunga di tahun ini ya. Jadi kalau itu terjadi, maka teman-teman kalau mau lihat ini koreksi ya udah nggak heran. Mungkin koreksinya justru malah malah tajam karena pasar sudah melihat bahwa nanti mungkin Oktober dan Desember pun sekalian itu akan ada pemotongan suku bunga. Ya, walaupun 25 basis point tetapi dia akan tetap potong. Itu yang sedang dikejar oleh The Fed, oleh pasar, ya. Jadi artinya kalau tidak ada pemotongan suku bunga lagi, maka ya lu lihat kalau ini koreksi lumayan tajam, itu menjadi sesuatu yang wajar karena market sudah cukup optimis ya bahwa The Fed itu mungkin nanti akan ada serangkaian eh, pemotongan suku bunga selain hari ini, ya, selain nanti pagi ya, nanti subuh ya untuk Indonesia Barat. Ini yang mau kita lihat. Jadi kalau nanti ya mungkin besok ya teman-teman lihat ini koreksi, ya berarti lu cari dot plotnya. Itu pasti ada sesuatu yang di dot plot yang tidak sesuai dengan konsensus di market. Ini ya. Jadi makanya kenapa hari ini jadi penting, karena ini akan jadi jadi rangkaian pertama dalam tahun 2025 ini The Fed itu mulai memotong suku bunga. Nah, pemotongan suku bunga ini menjadi penting untuk perekonomian karena itu akan setidaknya membawa turun suku bunga kredit. Ya, ini kan ini sebenarnya udah bahasan bahasan awam banget lah ya. Ada penurunan suku bunga kredit, diharapkannya seperti itu. Jadi market udah mulai apa ya, sedikit nggak optimis lah ya. Kalau beban bunga yang akan dibayarkan oleh pemerintah akan lebih berkurang. Kemudian habis itu dunia usaha mulai berani untuk melakukan em, itu ya, peminjaman dan sebagainya, karena ada harapan di mana ada pemotongan bunga selanjutnya gitu loh. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi skenario dua, kalau tidak ada, kalau nada-nadanya ternyata tidak ada pemotongan suku bunga atau hawkish gitu orang bilang ya, maka koreksi pada market ini akan menyesuaikan karena market itu selalu memprice in, ya, selalu memprice in apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalau lu lihat ya, sekarang lu baru mulai euforia karena ada pemotongan suku bunga, ya ya udah telat karena market sudah memprice in itu. Nah, begitu kejadian sudah menjadi realita, market ngejar lagi untuk memprice in selanjutnya. Ya, kalau nadanya hawkish, ya berarti ini ada penurunan untuk mencari titik equilibrium yang barunya. Oh, kalau lu nggak ada pemotongan suku bunga lagi, berarti ini terlalu optimis nih. Kalau kita turun dulu, ya cari di mana titik equilibriumnya. Tapi kalau nadanya dovish, dovish itu berarti akan ada pemotongan eh, suku bunga lanjutan. Ya, ini sekarang tinggal kita lihat nih berapa kali dan di angka berapa. Ya, di angka berapa. Sekarang kan mungkin akan turun sampai 4,25 kan. Kalau ternyata nanti mungkin dot plot ini dot plot ini misalnya dia ada di 3,5, ya mungkin berarti kan kelihatannya akan ada penurunan suku bunga yang cukup agresif untuk dua kali lagi ya. Karena kan sekarang nanti kan dia turun jadi 4,25 kan. Ya, kalau dia turun ternyata dot plotnya ada di sekitar 3,5, ah itu kan berarti oh ini memberikan harapan ke market, kelihatannya akan ada dua kali lagi pemotongan suku bunga. Tapi kalau dot plotnya bertahan di 4%, ah berarti cuma akan satu kali lagi. Ya, tetapi kalau dot plotnya banyak di 4,25 kayak ini, ya udah berarti oh ya udah, ke depannya tidak ada pemotongan suku bunga lagi ya. Lu mungkin akan lihat koreksi pada market itu mungkin akan lebih tajam. Ya, ini yang perlu kita lihat ke depannya. Ya, sebenarnya kalau mau update sih mending update besok ya.
Tetapi kan setidaknya teman-teman udah memiliki persiapan ya, persiapan. Lalu kalau lu lihat di indeks harga saham gabungan, ini kan dia euforia banget ya. Hari ini kan adalah hari di mana Bank Indonesia melakukan kejutan lagi. Ya, melakukan kejutan dengan melakukan pemotongan suku bunga lagi. Ya, di mana konsensus mengatakan, ini nggak ada gunanya tiga ini. Ya, konsensus mengatakan itu Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya. Konsensusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah dia nurunin 25 basis point. Nggak tahu apa karena sudah dipanggil oleh presiden ya, kemudian habis itu apa beda ya, maksudnya mungkin mau menggenjot perekonomian juga lah, karena itu cukup tinggi sih sebenarnya 4,75 ya, sedangkan The Fed itu ada di 4,5. Jadi kalau lu lihat ya perbedaannya nggak jauh, sebenarnya ini cukup beresiko untuk SBN Indonesia, untuk Ori Indonesia, karena ya lu obligasi US 4,5, lu cuman 4,75 ya. Jadi bedanya cuma sedikit. Ya, teman-teman pilih mana? Ya, jadi ya ini makanya langkahnya cukup berani lah untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga lagi di 4,75, dan itu direspon ya. Itu direspon oleh pasar ya, terutama kalau teman-teman lihat ya, di hari Senin kemarin kita bahas tentang Astra International kan, ya. Nah, ini jelas akan eh, sorry, akan setidaknya itu membangun atau mendorong KPM ya, KPM dan KPR itu mungkin agak ramai sedikit ya, agak ramai sedikit ya. Kenapa? Karena dia udah mulai potong lagi. Nah, nanti nggak tahu nanti di bulan depan sampai ke Desember itu akan ada pemotongan lagi nggak, ya, untuk menggairahkan, karena market itu kebetulan sekarang itu lagi cukup bergairah dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ya. Tetapi ini butuh action lah di lapangan ya. Kalau sekarang ya omon-omonnya udah gede banget. Ya, kita lihat dari 200T ya, 200T sudah ada di Himbara. Nah, ini 200T pun jadi masalah kan, dan itu diakui oleh Menteri Keuangan kalau direktur-direktur Himbara itu lagi pusing ya. Nah, waktu pertama ditanya kan mereka cuma berani menyerap 7T. Nah, sekarang dikasih 200T ya. Jadi ini udah pasti ya butuh 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 kerja keras dari para direktur inilah ya, karena uang ini tidak bisa dimasukkan ke dalam instrumen-instrumen pemerintah ya, ke SBN, SBRI, kemudian habis itu masukin ke instrumen kayak emas segala macam, itu nggak boleh ya. Kemudian habis itu dibuka satu jalur, yaitu menuju ke koperasi ya. Kalau lu bisa salurkan ke koperasi, gue kenain lu 2%. Kalau lu salurkan ke tempat lain 4% ya. Nah, menurut teman-teman, ya, apa yang akan dilakukan oleh direktur-direktur itu? Paling gampang adalah salurkan ke koperasi. Ya, tetapi di satu sisi ya, ada ancaman dari Menteri Keuangan. Kalau sampai NPL-nya naik, akan dipecat. Ya, kalau teman-teman jadi direktur keuangan itu, direktur utama para himbara itu kira-kira akan seperti apa? Ya, yang paling aman adalah menurut saya sih adalah BBTN. Kenapa? Karena itu disalurkan ke KPR. Ya, setidaknya dia dapat aset lah. Kalaupun dia NPL, ya setidaknya dia dapat aset ya, walaupun mungkin asetnya ada aset busuk dan lain sebagainya, tapi mungkin tidak akan separah kalau itu disalurkan ke dunia usaha. Dunia usaha kan kadang-kadang ya aset-asetnya kan ada yang di blow up dan lain sebagainya kan. Tapi kalau misalnya KPR, ya lokasinya kan sudah bisa menentukan berapa nilai dari tempat itu kan. Ini mungkin ya, maksudnya dalam tanda petik ya, lebih aman BBTN gitu ya, lebih aman BBTN kalau dia bisa menyalurkan itu ya. Nah, karena euforia yang sedang terjadi di situ ya plus ada ini lagi, pada pemotongan suku bunga, kemudian habis itu apa sempat ini ya, sempat Menteri Keuangan yang baru ini ngomong kalau dia akan mereview ulang cukai rokok ya, sehingga saham-saham rokok kan naik semua kan. Nah, karena ada kata-kata itu, jadi akhirnya ada dorongan di situ. Jadi 200T masuk ke Himbara ya, kemudian habis itu mendorong market. Ya, kenapa ya? Karena ya pokoknya kita nggak mau tahu dulu lah. Yang penting beli dulu kan. Ya, habis itu nanti baru dianalisa belakangan. Itu kan kebiasaan yang sering terjadi kan.
Yang kita lihat itu adalah 200T masuk ke Himbara, yang keluar adalah asing, yang masuk adalah retail. Ya. Nah, sekarang udah mulai itu ya, udah mulai koreksi. Mungkin udah mulai inilah, udah mulai banyak sekali konten-konten di luar sana yang mulai menceritakan soal peluang 200T itu. Tapi kalau misalnya 200T itu benar tersalurkan dan demand untuk kreditnya itu ada dan itu punya kualitas, memang 200T ini akan menggerakkan sekali apa ya minimal rodanya itu bisa bergerak dan efek multipliernya kelihatannya cuma 200T ya ya, tetapi itu bisa 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 berkembang karena itu ya sistem keuangan yang diatur sedemikian rupa itu bisa apa menambah likuiditas itu antara 1.000 sampai 2.000 T ya, itu tinggal hitung aja, itu ada rumusnya kok. Ya, itu satu. Ya, kedua, teman-teman bisa lihat ya, Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga lagi itu sebenarnya adalah sesuatu yang mensupport ya, mensupport aura euforia yang terjadi di market itu. Ini yang kita lihat ya. Nah, kemudian katalis yang ketiga dan keempat itu adalah hubungannya dengan program ya, program dari pemerintah itu sendiri ya, mungkin akan diterapkan di 2026 ya. Sekarang kan lagi dirombak kembali ya APBN-nya ya. Yang mungkin yang menjadi sorotan itu adalah MBG ya, makan bergizi gratis karena itu 700 triliun. Dan itu cukup besar sekali. Kemarin saya udah mencoba utak-atik ya. Teman-teman kalau lihat APBD, APBD itu berarti kan adalah anggaran pemerintah daerah ya. Itu kayak kita nggak usah bilang yang Jakarta lah, ya, nggak usah bilang yang kota-kota besar ya. Kita lihat yang di luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa aja kayak misalnya kita lihat Lampung ya. Lampung cuma berapa T? Ya, Lampung berapa T? Kemudian habis itu Maluku Utara juga paling cuma berapa T? Ya, nggak sampai berapa T malah ya. Cuman 1 T lebih ya. Kemudian habis itu kita lihat misalnya kayak di Kalimantan ya. Kalimantan mungkin Kalimantan Selatan yang itu agak gede-gede ya. Tapi kita lihat yang kayak Kalimantan Barat ya. Itu kecil-kecil. Ya lu lihat kayak daerah Sumatera itu kecil-kecil. Apalagi Sulawesi, apalagi Papua gitu kan. Nah, itu kalau sampai digelontorkan, anggap 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 gini lah kayak Maluku aja deh ya. Maluku kalau misalnya anggarannya masuk itu misalnya 2 triliun aja. Itu jelas bisa menggerakkan itu ya perekonomian Maluku sendiri. Karena uang yang masuk itu lebih besar daripada APBD-nya. Uang yang masuk ke situ lebih besar dari APBD-nya. Jadi tinggal ya pelaksanaan di lapangannya. Jadi kalau program ini benar-benar berjalan dan 700T itu benar-benar bisa disebar merata, itu jelas akan menggerakkan perekonomian. Jelas akan menggerakkan perekonomian ya. Cuma ya tinggal ini ya di lapangannya aja. Begitu lapangannya semuanya bagus, smooth dan lain sebagainya, saya yakin kok indeks harga saham gabungan kita itu pasti akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena 700T itu adalah likuiditas. Mungkin bukan 700T ya, karena ada sekitar 25% itu dipakai untuk administrasi kan. Jadi yang masuk ke pasar itu mungkin ada sekitar 400 sampai 500 T. Itu juga udah besar banget kok. Ya kalau 400-500 T itu bisa masuk ke dalam pasar, 200 T aja multiplier efeknya itu bisa sampai 1.000 sampai 2.000 T. Ya kan? Kalau itu sampai masuk 500 T, mungkin ya kita bisa melihat itu ya kalau lu kali 5 2.500 T sampai ke em, 4 4.000 T itu bisa terjadi. Multiplier efeknya itu kan karena sistem keuangan. Ya, ingat ya. Kan misalnya contoh ya, kita ada saluran ya, ada likuiditas yang masuk ke dalam dapur-dapur MBG yang notabene katanya UMKM kan. Ya. Nah, itu kalau misalnya dana masuk ke situ, itu kan masuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk angka kan. Angka di rekening mereka. Ya, angka di rekening mereka. Karena nggak mungkin dikasih ke cash gitu ya di mana-mana kan. Angka di rekening mereka. Nah, uang itu, ya, uang di dalam rekening itu nanti akan ditransfer dalam bentuk misalnya kayak dapur kan, gue mau beli sayur, gue mau beli nampan, gue mau beli ini, itu kan nanti akan disebar lagi, akan ditransfer lagi kemana-mana kan, ya. Nah begitu itu ditransfer nanti akan ada tukang-tukang sayur ini mungkin nanti belanja,
Ya, ini misalnya petani-petani sayur ini nanti karena dia dapat uang, dia mungkin belanja nanti. Akan larinya ke konsumsi ya. Memperbaiki mungkin rumahnya lah, memperbaiki pakaiannya lah dan lain sebagainya. Itu nanti akan sebar lagi. Jadi multiplier efeknya itu yang seperti itu, yang diharapkan sih seperti itu ya. Ini kan teori ya. Ya indah banget ya, pokoknya indah banget. Tetapi kalau itu benar-benar terlaksana, jadi ya itu jelas ini ekonomi pasti bergerak. Ya, itu gambarannya ya. Tapi kenyataan di lapangan ya kita mesti buktikan karena ini kan kita bicara in motion ya. In motion itu artinya cuman angka-angka aja dan kalau itu sampai benar-benar disebar itu jelas ya itu bagus banget. Oke? Nah, cuman actionnya bagaimana? In actionnya itu bagaimana di pasar? Ya, kalau in actionnya tidak beredar sebanyak itu, ya efeknya kan tidak terlalu banyak. Kan ada yang ini kan, ada yang ini memberikan gambaran ya. Lu dapat proyek 10 M ya, kemudian habis itu turun 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 pelaksananya mungkin cuma dapat berapa ratus juta ya. Jadi proyeknya bagus banget ya, semua dena gambar semua bagus. Ini yang sering terjadi ya. Ya kenyataan di lapangan ya. Denai semua bagus ya. Nanti habis itu pelaksanaan di lapangannya banyak sekali yang sudah disunat. Ya kemudian habis itu jadinya begitu aja. Ya ngerti ya? Ya. Ya jadi harapannya adalah MBG ini benar-benar bisa dilakukan dengan baik lah. Ya walaupun mungkin ya budgetnya banyak dapur-dapur yang itu kan teriak kan budgetnya kok kayaknya gitu banget ya. Ya udah budgetnya kecil masih disunat lagi kan jadi masuk ke dapurnya itu udah tinggal berapa gitu ya tetapi itu jelas program yang bagus maksudnya kita mau lihat likuiditasnya ya ya kalau soal program nanti akhirnya benar-benar berkembang bagus apa enggak itu urusan para para inilah para ahli kesehatan ahli gizi lah ya tetapi kalau kita lihat dari sisi likuiditas dan dilihat dari sisi ekonomi yang penting itu tidak berkumpul cuma di segelintir orang, tetapi benar-benar terlaksana seperti yang dijanjikan UMKM ya, itu jelas itu akan menggerakkan sekali perekonomian. Karena ini likuiditas segar banget, ya segar banget. Dan itu mungkin akan jauh lebih berasa kalau itu seperti yang katanya itu ya Pak Ahok ya, itu ditransfer ke rumah masing-masing ke ibu-ibu itu. Oh itu jelas akan berasa sekali karena itu utuh. Nggak mungkin ibu-ibu nyunat lagi. Ya kan? Masuk nih uang 100 ribu apa uang sebulan misalnya sebulan itu 200 ribu misalnya kan 10 ribu sehari kan 5 hari sekolah kan jadi masuk 200 ribu setiap bulan 200 ribu setiap bulan kalau itu ya teman-teman kalau misalnya pernah ke pasar ya apalagi kalau di daerah-daerah itu 200 ribu pasti gede banget ya itu udah pasti ya seenggaknya kalau untuk bicara mengenai cuma beli sayur doang saya saya membandingkan lah ya teman-teman kalau misalnya tinggal di daerah Tangerang itu ada satu pasar namanya Pasar Bengkok ya itu setengahnya itu pasar induk lah ya ya kalau lu beli di situ dibandingkan dengan beli pasar-pasar modern pasar seger ya lu 200 ribu itu dapat banyak banget. Ya asli itu dapat banyak banget jadi kemarin em, ya saya mencoba belanja di situ itu banyak banget itu benar-benar banyak banget jadi kebetulan ada satu kedai ya di mana mereka punya kebun ya jadi akhirnya em, kita bisa dapat banyak banget. Jadi saya membayangkan kalau misalnya 200 ribu itu bisa ditransfer ke setiap keluarga-keluarga itu 200 ribu loh sebulan. Ya nggak perlu yang namanya nampan segala macam kan nggak perlu ya. Dia pasti punya lah namanya kotak bekal dan lain sebagainya. Mereka bisa beli, mereka bisa ya bikin sendiri lah dan lain sebagainya ya. Nah 200 ribu itu akan ya, cukup besar lah ya akan cukup besar untuk keluarga itu apalagi kalau di daerah makanya saya bilang ya kalau mungkin kalau di kota-kota besar 200 ribu ya mungkin lu nggak lihat apa-apa kali ya ya paling cuma makan sayur aja tapi ya makanya saya membayangkan adalah mereka bisa makan satu keluarga 200 ribu dan itu efeknya jelas akan jauh lebih berefek lagi karena nggak mungkin disunat lu sebagai ibu ya udah tahu cuma dapat 200 ribu ya masa iya lu tega lah banget gua ambil 50 ribu ya buat beli sunscreen ya atau apa kan nggak mungkin ya ya kan
gitu ya. Itu maksudnya, oke? Nah, jadi kalau ini sekali lagi kita balik lagi ya. Jadi apa yang kita lihat ke depannya, sebenarnya kalau untuk Indonesia katalisnya sangat positif, ya sangat positif. Tinggal pelaksanaannya aja di lapangan. Cukup positif. Nah, kalau untuk global, yang kita memang lihat itu adalah the Fed. Bank Indonesia sudah nurunin lagi suku bunga. Jadi kalau kita lihat dari ini apa keputusan-keputusan moneternya itu sudah sangat-sangat mendukung sekali untuk perkembangan untuk bergeraknya roda perekonomian ya. Nah, kemudian habis itu kalau lihat di global itu udah anteng-anteng loh. Si Trump itu udah paling cuman kemarin aja ya sempat ngomong lagi jadi akhirnya emas mulai nanjak lagi kan. Ya, tetapi dia udah cukup anteng lah. Dia nggak bisa pecat si gubernur The Fed ya sudah ditolak bandingnya dan sebagainya. Udah itu udah selesai. Kemudian habis itu mengenai tarifnya juga sudah diterima bandingnya. Jadi ini masih bisa sampai ke 2026. Udah tenang aja. Kemudian habis itu teman-teman kalau lihat ini ya antara US sama Cina kan kemarin udah ketemu, kemudian mereka udah mulai sepakat antara apa mengenai TikTok dan lain sebagainya itu udah kelar ya, udah clear banget, udah anteng banget. Pokoknya dunia itu ada anteng banget deh. Ya, nah kemudian habis itu kita lihat dalam negeri juga udah anteng. Jadi semuanya itu udah bagus. Ya tidak ada alasan untuk tidak mencapai yang kita sebut itu sebagai 8.250 di indeks harga saham gabungan. Nah, ini kemudian masuk lagi di daerah namanya window dressing. Ya, window dressing. Jadi otomatis kita tidak menemukan ada sesuatu pun yang mengganggu pergerakan dari pasar modal kita. Ya, saya bicara pasar modal kita lah. Kalau untuk yang di luar eh, kita nggak tahu pusing lah ya. Ya ini kurang lebih ya. Jadi perang Ukraina bisa membesar kelihatannya tidak. Ini udah masalah uang lah segala macam. Kemudian habis itu kalau perang-perang itu segala macam kelihatannya eskalasinya akan turun sekali. Ya karena kalau Ukraina kan selama US itu sudah angkat tangan di situ, ini kelihatannya udah tinggal mengecil doang karena uangnya udah nggak ada paling cuma tinggal Eropa doang. Nah Eropa sendiri sekarang udah mulai sibuk dengan dalam negerinya ya Prancis Inggris lu lihat sendiri ya apa Swedia segala macam mereka udah sibuk dengan dalam negerinya jadi udah nggak tahu pusing dengan luar lagi. Ya, jadi untuk perang-perang itu udah pasti pasti kelar. Ya, terutama US lah. US pokoknya nggak ikut campur udah selesai. Jadi kalau lihat kembali lagi katalis semuanya, makronya itu udah cukup tenang. Jadi yang kita tunggu itu apa? Ya tunggu di katalis masing-masing. Katalis emiten itu masing-masing. Ya, jadi artinya kalau misalnya ke MBG ya, MBG kalau misalnya jalan ini gede banget. Kalau tahun ini cuma 71 T, ini 700 T. Ya 700 T. Jadi saya yakin banget kayak misalnya teman-teman mungkin lihat ya si yang IM itu kan sudah mulai price in JPFA main ya. Kenapa kita nggak pilih Cepin? Karena nggak katalisnya nggak nongol di situ. Yang nongol itu cuma Cepin sama si si main ya. Ya kita lihat itu sudah mulai. Kemudian habis itu belum lagi program 3 juta rumah. Nah, program 3 juta rumah kita ketemu satu emiten yang mungkin tidak terlalu banyak dibahas di pasar. Cuman ya ini ownernya ini agak-agak nakal aja. Ya, ownernya agak nakal karena sebagian besar saham itu dimiliki oleh owner itu. Ya, dimiliki oleh owner itu. Ini yang rada-rada ini ya, rada-rada tidak terlalu enak ya. Tapi ya kalau lihat dari ini track recordnya dari emiten tersebut, saya udah share ya PDF-nya ya. Teman bisa lihat ya, ownernya ini sebenarnya cukup dekat dengan lingkungan politik ya, lingkungan politik. Ya, kita kita lihat dia memang terbiasa di daerah-daerah yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Jadi ya apa cukup oke lah dan harganya masih murah. Ya kita nggak tahu nanti apakah narasinya akan digoreng atau enggak. Tapi kalau lu lihat dari broker summary itu memang kelihatan ada ini ya beberapa eh, lokal yang apa lokal yang bertopeng asing itu cukup ini ya cukup cukup dominan di situ. Selain ownernya. Kalau lu bilang ownernya pasti ketahuan deh. Ya lu kalau lihat broker summary pasti ketahuan ownernya itu siapa. Ya. Oke. Ini hari ini paling cuman di situ aja yang bisa kita update ya. Selebihnya ya semua
udah on the track ya. Pokoknya nggak nggak ada nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada sesuatu yang kayak Agustus akhir kemarin dan sebagainya itu udah ya, kita udah clear ya, kita udah clear. Jadi em, yang sekarang kita lihat itu adalah mau potong suku bunga lagi apa enggak. Ya, kalau dia mau potong suku bunga lagi, koreksinya mungkin akan minor, ya taking profitnya akan minor. Ini saya udah update di Outlook juga ya minggu ini ya. Koreksinya mungkin akan minor, kemudian habis itu akan disertai oleh rally lagi. Tapi kalau tidak ada penurunan suku bunga, koreksinya mungkin akan lebih besar, ya akan lebih besar. Tetapi overall tidak akan ngebreak, ya tidak akan ngebreak trend yang sudah ada. Ya, jadi kalau tidak break trend yang sudah ada, ya udah. Lu tinggal fokus di katalis dari saham-saham yang kita sudah pilih. Ya. Oke, Bitcoin katanya all time high. Mau all time high. Bitcoin sudah all time high atau mau all time high? Sebentar, mana Bitcoin? Kok saya nggak punya ya? Oke, kita lihat ya Bitcoin ya. Bitcoin ini all time high-nya. Benar gak ini all time high? Ya, betul ya. Oke, ini all time high-nya. Ya di 124.541 itu all time high-nya Bitcoin. Ya apa yang terjadi sekarang? Ya lu lihat Bitcoin sama emas ya, karena pergerakannya kurang lebih sama. Ini saya bisa ini nggak compare ya sama emas. Emas XAU. Ya teman-teman bisa lihat ya. Ini harga emas. Sebentar sebentar biar comparannya. Pakai lain aja. Ntar ini nggak bisa diituin lagi. Tidak terlalu besar. Ya, oke ya. Ini kurang lebih ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau dia sideways, emas juga sideways. Pada saat dia mulai bergerak, ya, mulai bergerak, naik ya. Emas juga naik ya. Kemudian habis itu ini sempat turun. Ini sebenarnya juga turun, tapi ini compare-nya mesti one by one ya. Ini eh, saya nggak dapat itunya sih. Eh, Ya, teman-teman akan lihat ya, Bitcoin sama emas itu ini cukup sejajar lah. Cuman ini saya compare-nya itu nggak dapat ini. Buang dulu ya. Ya, oke. Nah, kita lihat ya untuk Bitcoin ya. Ini kita lihat Bitcoinnya dulu secara teknikal. Kalau untuk yang fundamental segala macam, gua nggak tahu untuk fundamental Bitcoin itu lihat di mana karena saya bukan pemain di situ ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Overall Bitcoin itu kan uptrend. Ya dia masih uptrend, kemudian habis itu yang kita lihat sekarang adalah Bitcoin itu sedang price in ya, price in karena pergerakannya udah cukup gede ya, jadi dia sedang memprice in kalau the Fed itu cuma sekali aja menurunkan suku bunga. Sama teman-teman lihat emas juga ada di daerah sini kok ya. Ini ada sudah change of character, ini saya pakai daily ya. Ya, dia sudah change of character secara daily. Jadi artinya pergerakannya mungkin akan turun dulu. Ya, kalau dia udah mulai begini, ya mungkin dia kita lihat nanti besok ya, nanti itu ya besok pagi ya. Ini dia paling sampai ke golden ratio-nya dulu, kemudian habis itu mulai turun lagi. Ya, bagaimana kalau dia naik naik kembali? Ya, dia naik kembali, ya berarti dia harus break 124.541. Nah, yang ditunggu oleh Bitcoin, pasar modal maupun forex ya maupun pasar yang lain ya adalah yaitu dot plot tadi ya, apa yang dilihat oleh The Fed nanti di Oktober dan di Desember. Kalau Oktober dia turunin suku bunga lagi, Desember dia turunin suku bunga lagi, berarti kan sebenarnya adalah pelemahan terhadap USD kan, indeks dolar kan. Nah, kalau indeks dolarnya melemah, ya berarti kan ini yang semua yang apa yang dilawankan dengan USD itu pasti akan bergerak naik. Karena USD-nya melemah. Otomatis semua kayak BTC ini kan BTC dilawankan dengan USD kan. Jadi otomatis BTC-nya juga akan naik, emasnya juga akan naik, termasuk di dalamnya adalah komoditas-komoditas lain juga pasti akan naik. Kenapa? Karena mata uang US-nya lemah. Kan setiap pemotongan suku bunga otomatis pasti akan melemahkan
mata uang itu sendiri kan, termasuk rupiah segala macam. Kalau lihat hari ini ya, kalau dia tidak didukung oleh pergerakan ekonomi, ya maka mata uang itu tidak akan kuat. Ya, nah ini yang kita mau lihat pada DXY, mana DXY ini. Ya, nah ini yang kita mau lihat adalah ini kan udah turun nih. Lihat ya, ini trend line yang sangat panjang. Jadi kalau trend line itu sampai break, ini trend line utama ya. Jadi kalau trend line itu sampai break, ya artinya dia akan mencari support-support pergerakan selanjutnya. Ini makanya ini malam ini menjadi krusial ya, menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Ya ini kayak indeks ya, kayak indeks dolar. Ini kalau sampai break trend line ini, ya berarti kan dia akan turun nih. Ini low-nya mana? 96. Jadi kalau lu lihat indeks dolar itu turun sampai ke bawah 96, berarti kan ini melanjutkan tren untuk turunnya ya. Nah, indeks dolarnya itu turun terus, ya nggak heran kenapa BTC, emas, ya mungkin teman-teman lihat silver, platinum, semua yang dikomparekan ke USD itu pasti naik. Ya, termasuk kalau misalnya sawit lu padukan kalau bukan dengan ringgit tapi dengan USD, ya itu pasti sawitnya juga akan naik. Gitu. Ini yang kita lihat. Jadi yang penting ditanya kenapa apakah emiten koin-koin lain akan ikutan all time high. Nah, kalau koin lain saya nggak tahu. Ya, yang saya mungkin akan lihat adalah koin-koin gede aja kayak misalnya BTC, Bitcoin, Ethereum ya. Itu. Ya, kalau lu tanya kayak Solana, apalah ya, Doge lah segala macam, mungkin dia akan naik ya. Tetapi ya ini mungkin euforia-euforia yang sifatnya sementara lah ya. Kalau untuk yang koin-koin yang lain, apalagi koin-koin micin ya. Eh, ya kalau saya boleh saranin sih nggak usah lah masuk situ. Kalau memang lu mau ke koin ya paling ya lu ambil yang Bitcoin atau Ethereum aja. Ya yang lain-lain saya nggak tahu. Bitcoin sama Ethereum aja saya nggak percaya gitu kan. Apalagi koin-koin yang nggak jelas itu. Ya ini saya bicara cuma di technical ya. Kalau yang lain-lain ya terserah lah teman-teman ya. Emiten koin di ESG. Oh, koin yang di IHSG. Ya, sebenarnya gini, kalau untuk koin itu kan emiten ya. Kalau emiten kita melihat adalah di sisi penjualannya. Ya, dari sisi penjualannya. Jadi kalau dia apa penjualannya meningkat, ya otomatis dia pasti akan ada hubungan dengan fundamentalnya. Itu lihatnya begitu aja. Kalau apa kita nggak lihat kriptonya. Cuman kalau teman-teman lihat hari ini, peminat di kripto itu jauh lebih besar daripada peminat di forex maupun di saham hari ini. Ya itu jelas ya. Nah, artinya kalau misalnya dia penjualannya cryptocurrency, apalagi dia menjadi exchange dan lain sebagainya ya, iya dia otomatis pasti akan ramai selama itu masih ramai. Ya, selama itu masih ramai. Jadi artinya kalau lu lihat mungkin euforia untuk koin itu masih belum selesai, ya dia akan ramai. Ya, dia akan ramai. Ini syaratnya adalah tidak ada permainan di situ ya. Semua itu based on fundamentalnya. Jadi kalau dia masih di situ, ya saya masih melihat bahwa ya dia ada potensi, ya potensi untuk mendapatkan keuntungan di sana. Ya, ini secara fundamental loh ya, secara fundamental. Kita bicara mengenai customernya. Dia memiliki customer yang terus melakukan transaksi. Ya kan, berarti kan dia mendapat sesuatu kan. Tapi kalau misalnya dia ternyata oh koinnya ternyata habis itu anjlok dan lain sebagainya, kemudian banyak yang rugi, banyak yang sudah mulai gulung tikar ya, trader-trader udah mulai ya udahlah bener lah ya. Apa koin itu ternyata cuma begini doang. Nah, selama mereka tidak kapok, ya emiten ini masih akan bagus. Ya, tetapi kalau misalnya ternyata trader-trader sudah mulai kapok, ya kemudian habis itu, oh kok kayak begini ya, gini-gini. Nah, mulai mulai berkurang customernya, ya lu akan lihat ini juga selesai. Ya, ini kalau kalau benar ya, saya nggak tahu ibu itu yang dimaksud benar nggak. Ya, kalau itu benar, maka lu lihat di sisi fundamentalnya. Ini pasti berhubungan dengan pendapatan. Ya, kalau bicara mengenai koin yang berhubungan dengan emiten loh ya. Ini bicara mengenai pendapatan. Ya, pendapatannya bagus, ya otomatis dia akan dihargai bagus. Tapi kalau pendapatannya mulai mulai menyusut, ya maka ini akan selesai juga.
gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah saya masuk sini, saya enggak. Apalagi dia baru IPO ya. Ya udah jelas kita nggak bisa ngeliat apapun di situ. Oh ya ini ya Bu ya. Nah udah kayak gitu. Ya tapi kalau misalnya sebelum IPO, pas IPO teman-teman udah ambil, ya sudah tinggal hold aja. Berarti kan tinggal ngecek aja euforia untuk pemain-pemain kripto itu masih ada nggak di Indonesia ya. Jadi selama dia masih ada, berarti dia masih ada pendapatan. Ya apalagi customernya bertambah lah. Kemudian habis itu selain customernya bertambah, transaksinya tambah besar. Ya tinggal pantau aja di setiap QQ-nya. Ya berarti kan dia akan dapat keuntungan. Ya kalau dia dapat keuntungan, ya udah. Itu udah tinggal ikutin aja. Gitu ya. Okas ada berita besar bayar obligasi pakai jual perusahaan emasnya. Kalau terus turun harga berapa? Okas bukannya disuspend ya? Nah, gini. Kita sebelum ke teknikal ya. Teman-teman lihat ya. Dia jual apa? Dia bayar utang dengan menjual asetnya. Ya, kalau dia bayar utang dengan menjual asetnya, berarti kan apa? Dia akan kehilangan pendapatan. Itu kalau buat saya, ya. Jadi artinya teman-teman cek apa emasnya itu, ya, perusahaan emasnya itu menyumbang pendapatan berapa besar ke perusahaan itu. Nah, sekarang udah dijual. Berarti kan ini seperti diamputasi ya, kakinya lah, apa tangannya lah ya. Berarti kan gerak dari perusahaan itu sudah tidak seleluasa kemarin. Ya, apalagi kita tahu ya, emas sekarang kan lagi all time high semua ya. Jadi otomatis pasti harusnya ini cukup menarik. Tapi mungkin manajemen Okas apa namanya memanfaatkan itu justru untuk kesempatan untuk menjual perusahaan emasnya. Ya, oh ya oke, is oke. Dia di satu sisi dia mengurangi bebannya. Tapi di satu sisi pendapatannya dari mana setelah itu? Ada nggak pendapatannya? Itu kalau misalnya pendapatannya ternyata itu sebagian besar dari perusahaan emas itu, ya udah, lu lihat pergerakan ini sebenarnya ini pergerakan semu. Gitu. Itu kalau buat saya ya. Jadi artinya kalau dia tidak punya apa kendaraan yang bisa menghasilkan uang lagi, ya buat apa lu masuk ke perusahaan itu? Ya, paham ya? Ya, itu logiknya aja. Karena buat saya, apa yang menggerakkan harga? Apa yang menggerakkan harga itu cuma dua. Satu adalah kejutan, ya kejutan. Ada something lah yang mengejutkan sehingga terjadi euforia di sana. Berarti kan ini berhubungan dengan narasi ya, karena kejutan itu nggak bisa kita ukur. Kemudian yang kedua adalah antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Nah ini bisa kita ukur. Ya antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya itu kan kita bisa ukur. Ya, apa yang diantisipasi oleh pasar? Ya antisipasi berarti kemungkinan besar pendapatannya akan lebih baik, gitu ya. Nah, pendapatan apa apa yang bisa membuat si pendapatan perusahaan itu tambah baik? Salah satunya adalah ekspansi. Ya, ekspansi pada perusahaan itu. Nah, sekarang balik lagi ke Okas. Kalau dia jual si si angsa emasnya, kira-kira dia masih bisa bertelur emas nggak? Ya, angsanya udah dijual. Ya, tapi ini cek dulu ya, berapa besar ini ya perusahaan emas ya. Siapa tahu dia punya angsa emas yang lain ya. Ya, sehingga ya apa bebannya turun ya ternyata ya dia bisa berfokus pada angsa emasnya yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya angsa emasnya sudah dijual, berarti kan ini sudah diamputasi nih. Apakah ada ekspansi di situ? Kalau nggak ada, saya nggak akan ngambil untuk ini. Ini bergerak kenapa? Dia udah jual angsa emasnya. Jelas-jelas tidak punya pendapatan lagi perusahaan itu. Kok kita masuk gitu? Dan mengharapkan harganya itu akan terus melangit. Itu kan berarti cuma narasi tok. Nah, kalau narasi kita nggak bisa ukur. Daripada kita ikut sesuatu yang tidak bisa kita ukur, ya lebih baik ya udah kita fokus pada saham-saham yang bisa kita ukur. Nah, kemarin itu ya mungkin seminggu apa 2 minggu yang lalu, saya ini sekalian saya masuk ya. eh saya sempat share ya itu ya apa hasil hasil yang saya lakukan ya itu kurang lebih dari 11 transaksi itu menang 5 rugi 6 ya menang 5 rugi 6 jadi kalau win rate-nya itu sekitar 45,45 itu apaan? Kalau teman-teman tanya itu apaan? Saya mencoba untuk scalping.
Ya, saya mencoba untuk scalping di dalam ini ya, di saham ya. Apa yang terjadi pada saya? Ini saya share ya. Yang saya lihat itu adalah saya nggak cocok sama sekali di scalping di saham. Ya, saya nggak cocok karena dari dulu saya udah mencoba untuk itu. Kenapa? Karena bayangan saya kan begini ya. Saya sama lah sama teman-teman. Ya, kita mau mendapatkan reward yang cepat. Ya, kita mau mendapatkan reward yang cepat, reward yang instan. Ya, sama kayak postingan saya di IG hari ini. Reward yang instan sama reward yang jangka panjang. Ya, apakah itu sesuai dengan karakter saya? Saya nggak cocok kayaknya. Ya, saya nggak bisa sama sekali. Walaupun kalau teman-teman lihat walaupun dia 45 win rate-nya 45% ya, saya masih mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena saya masih punya namanya risk dan money management di situ. Kalau tidak ada risk dan money management, mungkin saya udah habis-habisan kali di situ. Ya. Jadi apa yang saya temukan di saat saat saya melakukan scalping, yang pertama adalah lu scalping, lu nggak akan berani gede karena saya baru kan ya, saya nggak akan berani besar-besaran. Ya, kalau saya tidak berani besar, maka hasil yang saya dapat itu tidak memuaskan saya. Kalau dia tidak memuaskan saya, ya saya merasa bahwa ini not too good ya. Dan saya mencoba untuk ya lihat ya kan kan teman-teman pasti bikin jurnal ya. Sekali lagi saya percaya teman-teman bikin jurnal lah ya. Nah, pas saya baca-baca di jurnal, kok kayaknya saya lebih didorong oleh keinginan saya untuk mendapatkan keuntungan cepat, ya, dengan at any cost, ya, dengan semua pokoknya gue dapat aja. Ya, jadi saya mencoba untuk scalping dengan order book, ya, saya mencoba scalping dengan technical, ya, dengan time frame yang kecil di indeks harga saham gabungan, dan saya nggak ketemu. Ya, saya nggak ketemu ya. Yang saya lihat itu adalah setiap kali saya mau scalping, saya masuk gede itu saya takut karena saya nggak biasa ya. Ya, nah makanya saya mencoba untuk coba 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 sampai 11 kali. Ya, dan saya kayaknya nggak karakter saya nggak di situ. Jadi saya nggak perlu memaksakan diri untuk ada di situ. Ya, jadi akhirnya pas saya scalping kadang-kadang akhirnya menjadi swing lagi ya. Kadang-kadang ada yang saya hold malah. Ya kan jadi aneh ya. Maksudnya tujuan saya scalping tapi arah saya akhirnya jadi swing, akhirnya em, jadi jadi position gitu. Nah, apa yang saya mau katakan di sini adalah kadang-kadang karakter kita nggak cocok gitu ya, nggak cocok di daerah yang menuntut kita untuk memberikan reward kita gede, ya, cepat, ya, di daerah scalping. Jadi nggak usah dipaksakan di situ. Ya kan ada yang nanya kan, saya kira-kira bagaimana caranya saya cocok untuk di scalper ya. Saya pengen deh. Jadi nggak usah ngambil terlalu lama-lama, nggak usah pegang lama-lama ya. Karena saya merasa kalau saya udah pegang lama-lama, ini pertanyaan di situ ya. Seringkali akhirnya udah untung-untung loss lagi gitu ya. Ya, udah untung-untung loss lagi. Jadi kalau saya pegang lama malah akhirnya loss. Ya, nah, jadi dia menganggap bahwa oh, ini semua permainan gitu. Jadi akhirnya ya gue nggak berani hold lama-lama. Jadi lebih baik keluar aja 1%, berapa berapa segala macam. Nah, yang saya mungkin lihat itu adalah dari sisi mental kita, dari sisi karakter kita. Kalau memang kita nggak cocok di situ, lebih baik nggak usah dipaksakan. Apalagi kalau teman-teman punya pekerjaan, apalagi teman-teman punya bisnis, punya usaha, ya, kemudian habis itu melakukan scalping itu udah pasti pecah punya, nggak bakalan dapet gitu gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa oh kalau memang gue mau scalping jauh lebih cepat kalau misalnya di forex ya. Jauh lebih cocok karena likuiditasnya jauh lebih besar di daerah sana dibandingkan dengan di saham, saham Indonesia terutama ya. Itu pertama. Kedua, ini pertama yang karakter. Kedua adalah soal modal. Ya, soal modal. Jadi kalau modal lu masih kecil. Selama ini kan kita punya mindset adalah kalau modal kecil, gue lebih baik scalping daripada eh, ngambil investasi atau position segala macam. Gue lebih baik scalping. Gitu ya. Nah, justru yang saya temukan adalah kalau modal lo kecil, jauh lebih baik lu trading untuk position atau untuk swing dibandingkan dengan scalping. Kenapa coba? Karena kalau modal kecil, lu nggak bisa terapin yang namanya risk management.
Ya, risk management yang lu mau terapin ini bagaimana? Kayak kayak kita gini deh, kita ukur dari position sizing deh. Ya, kalau modal gue cuma 1 juta, modal gue 10 juta, lu bikin position sizing itu udah setengah mati. Dapatnya cuma setitik. Ya, misalnya contoh 10 juta ya. 10 juta gue bikin position sizing. Itu 10 juta itu paling kita akan dapat sekitar 5 sampai 6 saham. Itu pasti akan kita sebarkan. Karena kita tahu bahwa nggak mungkin gue bisa masukin 10 juta pada satu emiten. Ya, apalagi scalping ya. Apalagi kita nggak punya setup lagi kan. Oh, lu masukin langsung prok gitu. Dia turun berapa persen? Ya, misalnya, oh gue punya inilah, gue punya risk 10%. Ya, berarti sekali turun 1 juta loh. Ya, 1 juta. Berarti kan lu untuk balikin 1 juta itu, lu mesti untung 1,1 juta. Ya, 1,1 juta. Berarti kan lu mesti untung 11% nih. Itu baru satu emiten. Nah, pada saat lu scalping, sehari itu nggak mungkin satu. Ini karena saya cuma ngetes doang. Jadi saya bisa tes itu paling sehari dua. Ya, kalau ada yang bagus saya sehari tiga. Ya, makanya saya seminggu itu dapat sekitar 11 transaksi. Ya, tapi kalau misalnya lu lagi euforia, lagi itu ya gregetan banget. Pada saat lu kalah, lu mungkin akan hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi. Nah, satu hari itu kalau misalnya lu 3 transaksi aja, lu bisa kalau kalah semua itu berarti sudah 30% hilang. Ya sudah 30%. Nah, 30% untuk balikinnya lagi, ya untuk balikin 30% itu, lu butuh 40% untuk. Gimana caranya? Gitu ya. Jadi akhirnya lu pasti akan nerapin yang namanya risk management kan. Kita anggap 10 juta, kalau 1 juta mah keterlaluan banget dah. Nah, kalau lu punya 10 juta, kemudian habis itu lu bikin yang namanya position sizing. Berarti kan satu hari mungkin lu bisa masuk 4 sampai 5 emiten yang brok gitu sekaligus kan. Ya. Nah, pasti nanti dari 5 itu ada yang untung dong, ada yang rugi, ada yang untung, ada yang rugi kan. Nah, begitu selesai hari itu, lu pada saat lu lihat ya, lu lihat hasil perolehannya kecil banget ya. Ini kalau saya sih ngelihatnya begitu ya. Ah, kecil banget ya. Ya misalnya 3 kali rugi satu untung misalnya. Ya, 3 rugi satu untung. Jadi kalau saya pakai risk ratio 1:2, berarti saya punya keuntungan cuma satu. Ya saya punya keuntungan satu. Ya anggap kalau misalnya 10 juta 1 juta lah. Berarti kan kalau gua lempar lima transaksi, gua untungnya 1 juta. Kalau setiap hari begitu sih nggak apa-apa. Ya, tapi masalahnya adalah bisa nggak kita setiap hari dapat 1 juta dari 10 juta itu? Ya, ternyata apa yang saya lakukan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dari 11 transaksi itu cuma untung 5 dari 6. Ya, 5 dari 6. Jadi artinya saya punya keuntungan 4. Itu 1 minggu. Jadi 4 juta. Ya, rugi berapa? Rugi 6 juta. Tapi kalau lu lihat ini ya jurnal gue ya, gue punya rugi itu 3 kali berturut-turut. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu itu rugi semua. Yang untungnya itu di Kamis sama Jumat. Ya, coba bayangkan ya, kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu kan gue rugi berturut-turut tuh. Nah, kalau psikologi gue nggak pas, gue hajar terus kan. Ya, gue mungkin tidak ada hari Kamis dan hari Jumat, gitu paham ya? Ya, jadi kalau secara karakter kita nggak cocok di situ, jangan dipaksakan. Gitu, cari tempat yang dengan dana segitu, gue bisa di mana? 10 juta kalau di forex itu jauh lebih besar, ya, dan jauh lebih berguna dibandingkan di saham. Ya, teman-teman cek aja deh. Ya, cek cek sama yang lain. Coba tanya sama yang lain tuh bener gak? Ya. Nah, kalau 1 juta, ya lu daripada trading, lu mending invest. Invest aja rutin 1 juta. Kalau lu modal lu cuma baru 1 juta. Jangan masuk ke forex juga. Walaupun ya kabarnya kan modalnya katanya cuma 100 ribu ya atau $10 dan lain sebagainya. Ya, jangan. Itu lebih tidak bisa lagi lu berapa lu terapkan yang namanya risk dan money management. Kalau lu cuma backtest doang ya oke lah. Karena kalau waktu saya backtest itu ya saya pakai $10. Ya, kemudian habis nggak bisa $10. Kenapa? Pasti MC. Karena lu masuk sekali aja $10, udah nggak ada ini kan, nggak ada buffernya kan. Jadi otomatis lu minimal harus $20. Jadi setiap kali gua backtest itu gua pakai $20.
Ya, kenapa? Karena masuk cuma 10, 10-nya itu cuma buat cadangan, ya. Jadi nggak MC, kayak ya. Nah, untungnya ya teman-teman tahu sendiri ya, untung di Forex kan karena dia ada leverage, lu bisa 30%, 100% dalam 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 1 jam ya segala macam kan. Itu lo harus bisa berpuas hati lo. Ya, makanya kenapa orang Forex itu tidak tidak cari beggar karena dia setiap hari beggar. Di saham doang yang ada istilah beggar kan, ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya karakter lu nggak di situ, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan gua harus ada di scalping dan lain sebagainya. Ya itu pesan saya lah ya. Jadi kita nggak perlu harus mencari reward-reward yang instan, tapi akhirnya merugikan kita di masa yang akan datang. Ya ini reward instan, oke, ini untung 1%, untung 1%, untung 1%, untung 1% kan? Ya, kalau lu bisa dapat itu konsisten nggak apa-apa. Karena sekali lu rugi, habis semua untung yang 1% itu. Ini yang saya bilang reward instan, tetapi merugikan pada akhirnya. Karena lu merasa bahwa oh 1% ngapain lah risk management. Ya ngapain lah, nggak usah lah yang begitu-gituan ya. Apa resiko apaan sih? 1% sehari aja itu udah pasti dapat kok. Ya tapi begitu lu mungkin apa meleng sedikit, kena loss gede, selesai lu untung kecil-kecil ini. Gitu, reward instan lu itu akhirnya merugikan jangka panjang. Ya, nah, lu belum lagi kalau misalnya kita bercerita ya, misalnya scalping, lu harus di monitor, lu harus lu harus standby dan lain sebagainya kan. Nah, waktu lu untuk standby di monitor, berarti kan lu harus mengorbankan sesuatu yang lain. Nah, kira-kira sesuatu yang lain itu lebih gede daripada apa yang lu lakukan di depan monitor atau tidak. Kalau sesuatu yang gede itu membuat lu malah mencari sesuatu yang akhirnya menghancurkan lu. Ya lebih baik lu fokus di sesuatu yang gede itu. Contoh misalnya pekerjaan lu, bisnisnya lu. Karena kalau scalping itu butuh pengorbanan salah satunya. Lu nggak bisa, lu nggak bisa menjalankan dua-duanya. Bagaimana caranya? Ya karena itulah makanya lebih baik ya gue di forex. Forex kan ada di malam hari kan, pasar udah tutup, bisnis kita udah tutup, kita keluarga juga udah pada tidur, lalu lu masih bisa kalau memang lu niat ya lu scalping di situ. Benar nggak? Tidak mengorbankan apapun maksudnya. Ya, saya bukan mengajak teman-teman ke forex, tapi maksudnya adalah lu pertimbangkan hal-hal itu, habis itu ya lu lihat karakter gua lebih cocok di mana. Gitu, ya. Oke, Archie, Archie ya. Em, ini kalau untuk katalisnya saya nggak tahu ya Pak ya. Kita lihat teknikalnya aja ya. Oke, nah kita lihat teknikalnya Archie. Kayaknya sih udah telat ya. Ini nggak sampai turun lagi. Oke, ini pasti euforia karena itu ya karena emas yang naik begitu tinggi ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini Archie kan berarti sudah all time high ya. Ini benar ke Archie Indonesia ya. Dia sudah all time high ya. Jadi yang teman-teman lakukan ya cuma bisa kalau udah pegang barang lu ikutin. Tapi kalau belum pegang barang, saran saya sih tidak apa nggak usah dikejar lah. Ya kecuali kalau nanti dia bisa ngebest, dia nanti ada best ya, kemudian habis itu dia mungkin nanti ada pullback, pullback yang cukup ini ya, cukup ya kita bilang cukup ekstrim lah ya, baru kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Tapi kalau untuk sekarang tidak. Ya kalau lu mau masuk ya berarti kan masuk dari bawah kan, tapi sekarang sih tidak. Ya Mas Mas hampir boleh bilang saya sih udah nggak ikut ya, kayak BRMS, Antam ya, apalagi Archie ya, kemudian habis itu kemarin itu ya PSAB kan diakuisisi oleh UNTR kan, tapi ini jelas semua udah inilah udah lewat punya lah. Ya, jadi secara teknikal ini udah kita bilang udah area-area di mana sudah tidak terlalu aman lagi untuk masuk. Ya mungkin kalau lu scalping oke lah ya di dari sini ya. Tapi masalahnya adalah kalau lu masih mau hold, lu masih mau swing aja, kita paling tunggu strukturnya terbentuk ya. Strukturnya terbentuk baru kita bisa swing. Ya kalau nggak terbentuk ya swingnya di mana? Ya, swing yang paling eh, untuk ini cuma buat swing doang, cuma technical doang ya.
Swing yang paling ini itu adalah daerah sini. Dia paling swing sampai ke 800 atau sampai ke 765. Itu swing ke situ, kemudian habis itu naik. Ya, ya paling lu tunggu ya daerah situ. Kalau enggak, ya berarti kita ukur lagi. Ini kalau udah high ya, ya mungkin kurang lebih daerah situ lah. Daerah sekitar 800 sampai ke 765. Itu untuk Archie. Oke, nih ya PSAB kita lihat aja ya. Em, kenapa nih? Oh, udah. Nih ya, teman-teman lihat ya PSAB ya. Ini kan adalah daerah swing bawah kita kan. Terus kalau teman-teman mau kejar lagi, ini mungkin di daerah sini. Tapi ini katalisnya kan sudah keluar ya. Ya, ini paling daerah sini. Ya, cuman ya ini balik lagi ke katalisnya. Ini kan adalah salah satunya adalah karena akuisisi dari UNTR kan. Nah, apakah area ini masih bisa masuk apa enggak? Ya, karena dia sesuai dengan pola berulang, ya lu tinggal tinggal ambil aja selama katalisnya oke ya. Ya, karena ini pola berulang, ya udah, berarti kan gua akan masuk daerah sini. Daerah 474 sampai ke 500. Itu mungkin akan jadi daerah masuk gua. Tapi ini cuma buat swing doang ya. Kita nggak tahu UNTR akan ngapain isi PSAB dan sebagainya. Apakah PSAB benar-benar diakuisisi doa semua atau cuma diambil tambang emasnya doang. Kalau dia cuma ambil tambang emasnya doang kan berarti sebenarnya PSAB udah nggak punya apa-apa. Gitu ya. Buat apa gue masuk sama kayak tadi ya, bicara OKAS. Ya kalau tambang emasnya udah diambil, perusahaannya kan tidak diakuisisi, cuma dijual tambang emasnya doang. Ya kalau itu adalah angsa emasnya, ngapain lagi gue masuk OKAS? Gitu ya, sama kayak PSAB. Kalau ternyata diakuisisi adalah cuma tambang emasnya doang, bukan PSAB-nya, ya ngapain lagi gue masuk PSAB? Itu ya. Jadi ya masih ya, teman-teman pastikan. Ya itu yang saya pernah bilang ya. Apa yang membedakan antara retail dengan smart money? Apa yang membedakan? Ya, yang membedakannya adalah data mereka. Ya, data kita dengan data mereka itu berbeda. Ya, ya, kita retail itu malas untuk mencari data. Ya, dan menganggap bahwa data itu susah untuk ditemukan. Sebenarnya tidak. Ya, lu tinggal mau melakukan PR apa enggak. Ya, setidaknya, lu megang sebuah data yang nggak jauh-jauh lah dari smart money. Yang nggak jauh, mungkin tidak akan bisa sama, nggak bakalan sama. Ya, nggak bakalan sama. Dia punya Bloomberg Terminal setahun itu, sebulannya itu kurang lebih 1000, 1500 US dollar. Ya, di mana data itu lengkap banget. Ya kita mungkin tidak bisa selengkap itu, tapi setidaknya lu nggak jauh gitu loh. Apa yang dilihat oleh smart money ke depannya, oh dia nggak jauh gitu loh. Ya meleset meleset ya paling cuma meleset 10-20% misalnya, kayak gitu kan. Ya jadi seenggaknya kita tahu gitu loh. Smart money ini ngejarnya kemana? Gitu. Jadi pada saat dia ngejar, contoh misalnya kayak Astra International yang kita bahas kemarin, kan berarti kan ada sesuatu yang dikejar oleh si Smart Money kan. Nah, seenggaknya kita punya sedikit enggak tahu lah. Ya ini, oh ternyata si Astra itu lagi asik sekali dengan ekspansinya. Nah, ekspansi kemana-mana saja nih. Kira-kira bisa bertahan nggak? Nah, kira-kira nanti mungkin ada kebijakan pemerintah atau apa sehingga mendorong adanya akumulasi di situ. Ya 500 juta setahun ya. Berarti kan kurang lebih ya segitulah ya. Nah, nggak mungkin kan kita retail pakai itu 500 juta ngapain gitu kan? Ya, buang-buang duit kan? Gitu. Tapi data itu bisa teman-teman temukan. Ya, bisa teman-teman kumpulkan. Tinggal mau apa enggak. Contoh kayak India. India kalau teman-teman lihat kan kayak tidak ada katalis kan? Enggak, katalis itu udah ada. Lu kumpulin kita dari akhir tahun aja kita sudah tahu India mau ngapa-ngapain aja. Gitu. Jadi maksudnya itu adalah setidaknya lu punya sedikit pegangan lah. Jadi nggak buta-buta banget cuma lihat teknikal aja gitu. Ya, teknikal itu bergerak kenapa? Teknikal bergerak kan karena untuk mengantisipasi sesuatu. Ya, mengantisipasi sesuatu. Lu lihat indeks harga saham gabungan S&P 500 skala cuma kenapa dia all time high? Karena dia mengantisipasi kan ada pemotongan suku bunga. Ya, pemotongan suku bunga sudah terjadi belum? Belum. Semua orang tahu nggak? Tahu. Ya kan? Dia udah mengantisipasi ke situ.
Nah, antisipasinya ketinggian apa enggak ya tergantung nanti realitanya bagaimana. Begitu realitanya keluar, oh ketinggian, turun dia harganya. Dinyesuaiin dong dengan realita yang ada. Tapi kalau misalnya, oh realitanya ternyata bagus, harganya masih di bawah misalnya, dia naik gitu loh. Itu pergerakan harga. Karena itulah makanya kenapa di dalam framework kita, pondasinya itu adalah katalis. Cerita gitu loh. Ada story-nya. Jadi story itu bukan sekedar narasi. Ya, bukan sekedar misalnya contoh kayak FUTR gitu ya. Itu kan awalnya itu kan cuma narasi doang kan. FUTR mau diakuisisi. Ya, kemudian nanti untuk bangun ini, bangun itu ya. Itu kan narasi namanya. Ya, karena pembangunan itu butuh uang. Ya kan butuh uang kan. Nah, yang mengakuisisi itu punya uang segitu enggak? Kalau misalnya enggak, nanti habis akuisisi dia mau ngapain? Lu kayak Pani gitu ya, kayak Pani. Kan tadinya kaleng kerupuk gitu. Ya kemudian masuk yang namanya Agung Sedayu. Agung Sedayu itu lu tahu nggak? Tahu kan? Ya proyeknya segala macam semua real kan? Ya itu lu kejar, itu dikejar. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah yang akuisisi FTR itu gimana? Atau mungkin em, yang apa akuisisi. Kayak sekarang perusahaan-perusahaan Cina kan banyak sekali yang masuk ke Indonesia ya, backdoor untuk perusahaan-perusahaan itu kan. Nah, itu susah sekali untuk dilacak kayak gitu. Ya saya mungkin kalau misalnya untuk backdoor, saya mungkin akan cenderung lu belajar dari ini backdoornya si Pani, backdoornya Agung Sedayu. Agung Sedayu clear gitu loh. Ya, proyeknya segala macam clear gitu. Dia mengakuisisi Pani tujuannya adalah untuk mendapatkan dana-dana murah dari pasar modal. Karena itulah makanya ada right issue, ya dia bisa mungkin nerbitin obligasi segala macam kan lebih gampang untuk dapat dana dibandingkan dia harus terus kredit-kredit di bank. Itu tujuannya backdoor. Itu nah kalau misalnya dia backdoor tapi perusahaannya masih diraba-raba itu kan jadi narasi toh. Nah, kalau narasi itu semua orang bisa bikin. Ya kan? Apalagi kalau lu punya uang ya, lu bisa bikin. Nah, kemudian kalau kita kejebak di narasi itu, dan narasi itu akhirnya menjadi realitas, dan itu ternyata cuma omong kosong, ya udah kan bubar kan semua harga-harganya. Gitu. Ya, jadi saya akan lebih cenderung, saya pegang datanya. Ya, lu ambil contoh misalnya kayak anggap contoh lah kayak main JPFA gitu misalnya. Ya, main JPFA, kita tahu kan story-nya kemana, ke MBG kan. Ya, dari tahun lalu sebenarnya, dari tahun lalu. Cuma kan kita udah sempet kayak masuk ke JPFA kemudian habis itu yang kita lihat itu di lapangan habis gitu kan ya habis kan makanya kita keluar lagi nah itu posisi 71 triliun nah sekarang 700 triliun ya berarti kan posisi lebih gede lagi kan masa iya nggak dapet ya nah kita mau coba lagi ya makanya kita masuk ke AMM lagi kan untuk mengantisipasi mungkin saja gitu ya dia dapat gitu kan nah yang kita lihat misalnya contoh kayak main ya ya karena ada yang nanya jadi sekalian aja kita masuk ya. Contoh kayak main ya. Ini kan adalah daerah masuknya ya 6660 ya. Kemudian habis itu ini buang dulu lah. Nah, terus habis itu ngapain? Ya nextnya itu adalah ya, kita tunggu komet. Nah, berarti teman hitung komet lah ya. Satu, dua, ya tiga. Berarti kan ini cari yang empat ya. Cari empat, kemudian habis itu nanti tunggu dia turun sekali lagi. Nah, pada saat dia turun sekali lagi, kemungkinan besar ini tinggal tunggu high ya. Ya, begitu dia tunggu high, dapat high nih. Saya nggak tahu high-nya di mana ya. Ah, teman-teman nanti tinggal ukur. Nanti area pas dia pullback itu gue masuknya di mana. Udah, tinggal masuk aja di situ. Top pelaksananya masih di 2026 kan? Ya. Nah, tapi kenapa dia bergerak? Atau mungkin teman-teman lihat JPFA. Kenapa dia bergerak? Karena dia sudah mengantisipasi. Nih ya. Kenapa dia bergerak? Karena dia sudah mengantisipasi. Gitu. Jadi kalau lu tunggu oh ternyata JPFA bener lu di kontrak ya dan sebagainya dapat lu ternyata apa terdapat penambahan pada pendapatannya karena apa ada program MBG dan lain sebagainya lu udah telat. Bukan telat sih maksudnya lu sudah agak ketinggalan tuh harga murahnya gitu. Karena kita punya data.
Kita punya data dulu kan. Nah, data itu yang kita pakai untuk memperhitungkan harganya. Yang tadi saya bilang, kayak lu lihat ya, kayak Maluku ya, Maluku Utara misalnya. PAD-nya kan tidak besar-besar sekali kan, walaupun mungkin banyak perusahaan nikel di daerah situ ya. Tapi dia kan tidak gede. Ya angkanya mungkin 1 triliun lebih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya MBG masuk ke situ dari 700 triliun dia masuk ke situ 2 triliun aja, 3 triliun aja. Kan lebih besar daripada PAD-nya kan. Kira-kira bisa menggerakkan perekonomian nggak? Ya udah pasti kan. Nah, itu kalau lu bandingkan dengan perusahaan kayak gitu juga sama. Misalnya sebuah perusahaan nih, pendapatannya itu misalnya berapa ratus miliar gitu ya. Kemudian dia habis itu dikontrak. Dari kontrak itu dia bisa dapat berapa triliun gitu. Ya, dia bisa dapat berapa triliun. Nah, begitu dia bisa dapat berapa triliun, itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang akan bergerak di situ, akan menyesuaikan diri, yaitu harganya. Kan dia pasti akan naik kelas kan. Udah dapat pendapatan pendapatan besar gitu. Sama kayak daerah kan, berarti kan pertumbuhan ekonominya akan lebih tinggi kan. Ya, sama kayak gitu. Itu yang kita nilai gitu. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman lihat kayak ini kita masih bisa masuk nggak? Ya lu tinggal eh, pakai setup selanjutnya itu Komet. Ya kalau enggak ya berarti kan ini tinggal tunggu dia pullback lagi. Ya kan udah break ya tinggal tunggu pullback. Itu aja udah. Ya oke mana tadi? ASLC. Eh, Oke, ini ASLC ya. Saya nggak tahu dia kenapa, tetapi kalau teman-teman lihat dari ini, dari kita lihat pola yang berulang ya. Kita ya tinggal tunggu aja ini kayaknya udah daerah-daerah belum. Oh, udah ya. Ini hampir 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 sampai. Ya ini kalau curiga saya ini sebentar lagi mungkin akan money spot. Cuman saya nggak punya data ya untuk SLC ya. Ya curiga saya adalah nanti dia mungkin akan money spot. Ya lu lihat mungkin kayak otomotif-otomotif yang lain tuh kelihatannya mulai bergerak juga ya. Apalagi dengan ada penurunan suku bunga dan sebagainya. Itu kelihatannya akan mulai ke arah situ. Kemudian ini kan SLC ini kan adalah menjual mobil bekas kan, tapi hampir benar tidak ada mobil listrik lah di sini ya. Kalau di akhir tahun ini mungkin mobil listrik akan ramai karena tahun depan itu mungkin akan naik harganya, ya. Ya nggak tahu nanti efeknya ke SLC, ke auto, ke yang lain-lain itu akan ada apa enggak. Tapi kalau untuk SLC sekarang secara teknikal, kalau lihat pola berulangnya, saya mungkin akan ambil di daerah sini. Ya ini setup ya. Ini daerah berapa? 83 sampai 90. Saya mungkin akan ambil dari situ. Kalau dia nggak turun di situ, itu biasanya akan ada money spot di sini. Ya, berarti di sekitar EMA 200 tuh. Lu tinggal tunggu nanti volumenya akan turun, volumenya akan hilang, habis ya. Kemudian orang melupakan ASLC setelah kenaikannya itu. Ini berarti kenaikannya hampir 100% lebih ya. Ya. Ya, nanti orang akan mulai melupakan ASLC ya. Teman-teman mungkin akan lihat retail-retail udah mulai kabur, kemudian habis itu akan masuk yang baru ya. Terutama di tanggal-tanggal ini nih, teman-teman lihat deh. Coba cek di hari Senin ya, tanggal 15 September. Kemudian habis itu yang ini, volume-volume gede ini, lu cek deh siapa yang masuk. Nah, kira-kira tanggal 15 September itu sudah ada yang orang yang sama itu sudah masuk belum? Ya, sekuritas yang sama itu sudah masuk belum? Ya, kalau lu lihat dia udah mulai masuk, ya, ya berarti kan ada something di situ tuh. Ya, nanti mungkin dia akan mulai mengecil, mengecil, mengecil terus akhirnya di situ money spotnya terjadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat dari ini golden zone-nya itu saya mungkin akan lebih ngambil di daerah 83 sampai ke 90 itu daerah diskonnya. Kija masih on the track, masih Pak. Ya, apalagi dengan ada ini kan pemotongan suku bunga segala macam. Terus habis itu cake-nya itu kan masih berjalan tuh. Kemarin cake-nya itu berapa 19 triliun lebih kan. Ya, jadi kalau kita lihat Kija masih berjalan. Cuman ya tinggal sabar aja sih. Semua itu tunggu dini hari ini. Ya, dini hari ini nanti dia akan seperti apa? Itu mungkin eh, yang akan diperhatikan oleh market. Lah. Jadi besoknya itu akan jauh lebih enak. Ya, oke. SSIA juga sama sih. Cuman ini yang teman-teman perlu perhatikan ya untuk SSIA ya. Kan dia sedang bergerak menuju ke
area yang kita mau ya di 1700 sampai ke 1500 ya 1700 sampai ke 1500 ini apakah dia itu volumenya kan kita lihat masih cenderung gede ya ya. Jadi kita tinggal menunggu aja di daerah yang kita mau. Selama ya investor-investor itu tidak pergi, BYD juga tidak pergi, pokoknya semua semua itu masih berjalan dengan baik. Ya paling turunnya kemarin kan karena ada koreksi apa labanya dan sebagainya kan. Nah, yang mungkin ditunggu oleh SSIA itu adalah penambahan ini loh, penambahan apa lebar pabriknya si BYD itu jadi apa enggak. Itu mungkin akan dilihat. Ya, oke. Best ya. Saya tidak tahu kalau best. Ini best sama si Kija itu satu. Tunggu ya. Best sama Kija sama nggak sih? Beda ya. Best sama Kija sama ya. Satu satu ini bukan. Ya, teknikalnya sih bagus sih Bu. Ya kalau laporan keuangannya kenapa belum dicatat? Kadang-kadang ya. em, kayak kayak fore lah kayak kadang-kadang ya ini kadang-kadang terjadi seperti itu ya ada ada ini loh ada em, apa sebenarnya dari emitennya sudah kirim ke 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 IDX ya atau ke BEI cuman dari BEI itu yang belum 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 masuk nah nggak tahu kurang apa karena kalau teman-teman lihat ya kalau sampai laporan keuangannya sampai sekarang belum tercatat kan udah pasti disuspend dong. Tapi ini kan tidak. Ya, berarti kan ini ada masalah di sistem pelaporannya doang. Kayak Fore juga sama kan? Ya, dia cuma ada di sistem pelaporannya doang. Ini saya tanyain kemarin juga. Ya, secara secara teknikal mah cukup bagus. Ini paling nanti dia akan kita akan melihat juga di base itu akan ada money spot ya. Ya, jadi teman-teman tinggal tunggu aja, tunggu tunggu tanggal mainnya. Karena kalau lihat dari saham-saham properti itu kurang lebih sama. Ya, apalagi saham-saham yang berhubungan dengan tanah-tanah begini, kayak SSIA menuju ke situ, Kija juga udah mulai mulai berhenti, BES ya, atau kalau Dimas, lu mesti tunggu ada dividen dia baru bergerak. Kalau enggak, dia nggak bergerak. Itu emiten eh, corporate actions banget lah. Ya, oke. Oke, teman-teman, saya pikir saya cukupkan dulu ya hari ini ya. Eh, sudah lumayan banyak saya jawab juga ya. Oke, ya. Jadi kita tunggu malam ini, Pak apa subuh ini kurang lebih akan seperti apa ya. Semoga tidak terjadi kejutan apapun dan semuanya on the track. Ya, kita berharap adalah ya di ini ya. em, masih akan ada penurunan suku bunga untuk tanggal 29 sama tanggal 10. Jadi market masih bisa memprice in untuk ke arah situ. Sedangkan untuk katalis segala macam itu semua udah cukup bagus. Jadi kita berharap ya tidak terjadi black swan apapun ya, tidak terjadi kejutan di dalam negeri ya, pokoknya semuanya smooth-smooth aja. Jadi ya kita mungkin akan berharap trading kita juga smooth sampai akhir tahun ya. Gitu ya. Oke, thank you ya teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Jumat mendatang ya. Oke, saya izin pamit. Thank you semua. God bless.